Kita sedang mendekati Raccoon Key. Inilah tujuan kita hari ini. Panjangnya sekitar 1 mil. Sama sekali tidak berpenghuni yang membuat ini sangat menarik bagi aku dan tim. Apa saja mungkin terjadi, kita tidak pernah tahu apa yang kita bisa temukan di pulau ini. Ini dia. Katanya ada ular di sekitar sini. Aku kasih tahu guys, kalau kita menemukan ular derik hari ini, aku bisa bilang itu menunjukkan kalau ada ranjau darat biologis yang mungkin ada di lingkungan seperti ini yang tidak kalian duga-duga sebelumnya. Kita begitu jauh dari daratan saat ini. Sungguh menakjubkan bahwa ular derik ada di sini. Wow, ini sangat-sangat keren. Raccoon Key. Berjalan-jalan di pulau ini benar-benar terasa seperti berada di planet lain. Semua pohon-pohon di sini benar-benar sudah memutih seluruhnya. Mereka tampak seperti jari alien dan semua tumbuhan di sini, di bawah sini, sangat-sangat lebat. Oke, Carrie, kau bilang ada kantong air di sini? Ya, tepat di depanmu. Oke, kita akan terus maju di sini. Iya. Wow, apa ini semuanya lumpur? Apa ini di atas batu sungguhan? Bagian luarnya berbatu tapi tengahnya sangat berlumpur. Jadi aku tak akan pergi terlalu jauh. Nah, ini tempat biasanya di mana kamu bisa melihat buaya atau aligator. Tentu iya, terutama di bagian kunci. Oke. Di sini tidak ada apa-apa. Aku coba pergi sedikit lebih jauh. Wow, ini lumayan dalam. Ini sangat keren dan airnya pun juga sangat-sangat bening. Dan juga banyak ikan yang menarik. Oh, aku lihat sesuatu. Itu kayaknya iguana mati. Nih, kamu pegang kameranya. Ini akan jadi... Ini mungkin saja, dia mungkin cuma sembunyi. Mungkin dia masih hidup. Tunggu bentar. Kamu bisa kan? Yang penting aku tetap masuk kamera. Tentu. Entah dia ini mati atau cuma bersembunyi. Sulit membedakannya. Dia ternyata masih hidup. Wow, coba lihat ini. Itu gila. Kita baru saja menemukan Godzilla bersembunyi di antara air-air yang ada di sini. Di Raccoon Key. Tidak bisa dipercaya. Dan ini jenis hewan yang bisa kamu temukan di alam liar seperti ini. Seekor iguana jantan yang tampan. Belum sepenuhnya dewasa, tapi terlihat sangat tampan. Lihat semua garis-garis di sepanjang tubuhnya. Sekarang yang perlu aku waspadai adalah ekornya yang seperti cambuk banteng ini. Tuh, lihat barusan. Astaga naga, ini sangat keren. Aku masuk ke dalam air dan kamu bisa melihat airnya yang sangat kemerahan yang tampak seperti ini. Dan salinitasnya cukup tinggi sehingga iguana baik-baik saja jika berada di air asin. Dia pasti mendengar kami mendekat. Dia turun dari hutan bakau dan tetap bersembunyi. Dan gak ada yang lebih keren daripada melihat seekor hewan bersembunyi di bawah air. Dan awalnya aku pikir, oh mungkin saja dia mati. Tapi ternyata tidak, dia hidup. Lihat betapa tampannya hewan ini. Ya Tuhan. Dan sungguh menakjubkan karena iguana adalah perenang yang hebat. Jadi reptil seperti ini bisa berenang dari daratan hingga ke pulau ini. Dan seperti yang kamu lihat, warnanya saat kamu melihat punggungnya sungguh sangat-sangat epik. Dia punya tanduk kecil di hidungnya. Dan itu membuat petualangan ini sangat-sangat berharga. Mencari nyamuk, tapi kami malah menemukan iguana yang cantik. Coba lihat ini, keren banget kan? Oke teman, ini dia. Itu sangat keren. Ini ada kantong air lagi nih. Ayo kita coba airnya terlebih dahulu. Wah, ini aneh banget. Ini gumpalan yang lengket. Wah, baunya sangat menyengat. Kandungan sulfurnya tinggi. Dan itu mungkin karena semua bahan tanaman ini yang busuk dan jatuh ke air ini. Oh, ada iguana lagi. Ini mungkin iguana yang kutangkap tadi atau mungkin iguana yang sama sekali berbeda. Demi momen ini, kita akan menangkapnya. Ya, itu iguana yang berbeda. Kamu bisa lihat, dia di bawah sana. Dan aku akan menangkapnya. Dapat.
Coba lihat ini. Wah, dapat iguana lagi. Ini sangat keren. Dan ini beda sama yang tadi kita tangkap. Iguana yang kedua. Dan yang dilakukan iguana ini adalah bersembunyi dan di semua area bakau ini. Dan ketika dia mendengar sesuatu, dia akan masuk ke dalam air dan langsung bersembunyi. Dan kurasa kamu ini iguana yang berbeda. Kamu tampak lebih kecil daripada yang tadi kita tangkap, tapi tetap keren kan? Oke, kita taruh air dan kita lihat dia akan berenang seperti apa. Kayak aku bilang, pasti ada macam-macam. Wow, licin guys. Coba lihat ini. Wah, yang mungkin tampak seperti tengkorak buaya, ternyata ini cuma sebuah kayu apung yang besar. Padahal tadi aku udah semangat guys. Dan aku jalan lebih dalam ke sini. Aku menemukan kantong air lainnya lagi. Cukup keren, tersembunyi di belakang. Tidak ada apa-apa di sini. Oke, kita lanjut jalan ke arah sini. Biar kalian tahu aku sedang berada di mana sekarang. Aku akan mengitari perimeter itu. Oh. Tunggu sebentar. Ada sesuatu di sini. Ada iguana lagi, tapi yang ini lebih besar. Kita lihat apa aku bisa menangkapnya. Ah ya, dia ini berbeda. Warnanya lebih terang. Coba kita lihat. Yang ini ukurannya jauh lebih besar. Ya, sudah pasti kadal yang lebih besar. Wow. Ini Godzilla yang ukurannya lumayan bagus, guys. Coba lihat dia ini. Warnanya sungguh-sungguh bagus. Astaga naga. Coba lihat kepalanya yang berwarna gelap itu. Kadal yang sangat epik. Coba lihat dirimu ini. Coba aku putar ke arah sini. Wow, ini benar-benar tampak seperti Godzilla. Kepalanya berwarna lebih gelap. Kayaknya dia ngantuk. Halo bro, gimana kabarmu? Garis-garis hitam melintang di sepanjang tubuh sampai ekor. Dan coba lihat ekornya itu. Secara keseluruhan, kurasa ini sepanjang kira-kira sekitar 1 meter. Wow, iguana yang cantik. Aku putar kayak gini dulu supaya kalian bisa tahu perbandingannya. Ini sangat keren. Ini iguana ketiga yang kita temukan di Raccoon Key. Sangat jinak. Coba kamu lihat bagaimana dia cuma bergelantungan di tanganku ini. Kamu harus berhati-hati dengan giginya. Tapi yang lebih bahaya tentu saja adalah ekornya. Dengan semua duri dan ujung yang panjang dan ramping itu, kalau dia marah, mengayunkannya dan mengenai mataku, itu akan menjadi situasi yang sangat buruk. Oke, baiklah. Kami akan kasih nama naga berkepala gelap penghuni Raccoon Key. Dan aku akan melepaskanmu kembali ke alam liar. Dan lihat apa kita bisa melihatmu berenang. Ini dia, siap? Tuaga dan silahkan pergi. Jadi begitulah menjelajah di sini di Raccoon Key. Dan bisa dibilang aku orang pertama yang menjelajahi bagian di perairan ini. Aku Coyote Peterson, tetap berani dan tetap liar. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.